Baik, senang sekali saya berada di sini bersama guru-guru saya, ada Prof. Hardin, Pak Dr. Budi, Ibu Rahma, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita Waalaikumsalam semua warahmatullahi wabarakatuh. senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Dr. Muhlas ya, tentang peran imunitas, peran gizi dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Saya ingin mengangkat sebuah pangan fungsional warisan budaya bangsa kita, yaitu tempe yang berpotensi tinggi untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita saat normal. Baik, sebagai pendahuluan, kita sama-sama tahu bahwa tempe berasal dari kedelai, dibuat dari kedelai, yang merupakan salah satu kacang-kacangan yang dikenal dengan the golden bean atau king of bean. Kenapa? Karena komposisi zat gizi kedelai itu lebih superior dibandingkan dengan yang lain karena kalau kita lihat dari komposisinya 40%, sekitar 37, 38 sampai 42% dari kedelai itu protein. Kemudian 20% lemak, kemudian 13% karbohidrat oligosakarida yang tidak yang berpotensi sebagai prebiotik, dan sisanya moisture, air, dan lain-lain. Jadi memang komposisi kacang kedelai apabila dibandingkan dengan yang lain itu memang lebih superior dibandingkan dengan yang lain ya. Di sini kita lihat protein ini diambil rata-rata ya dari tadi kisaran antara 30-40%. Di angka terendah pun komposisi protein kedelai itu masih lebih superior dibanding kacang-kacang yang lain. Sedangkan kacang-kacang yang lain itu mayoritas isinya adalah karbohidrat, dan sebagian besar karbohidrat yang terdapat di dalam kedelai itu merupakan karbohidrat dalam bentuk kompleks ya, yang berperan sebagai prebiotik. Kemudian kalau kita lihat dari protein quality score-nya, jadi selain kuantitas yang terdapat di dalam kedelai tinggi, kualitasnya juga tinggi ya. Jadi ini berdasarkan protein digestibility corrected amino acid score PDCAAS. Ini merupakan salah satu skor yang banyak digunakan untuk mengukur kualitas protein di dalam makanan. Kedelai itu setara dengan putih telur, susu, kasein, dan yang merupakan referensi untuk kualitas protein. Jadi kualitas protein di dalam kedelai itu setara ya, kalau dilihat dari PDCAAS-nya ya, dibandingkan dengan telur dan putih telur dan susu ya. Bahkan apabila dibandingkan dengan beberapa protein hewani, kualitas protein dari kedelai itu masih lebih baik ya. Jadi dari bahan bakunya kedelai sendiri sudah hebat, apalagi nanti akan saya bahas apabila sudah diolah menjadi tempe. Nah, karena kualitas dan kuantitas yang terdapat di dalam kedelai, makanya beberapa lembaga internasional, terutama yang concern di bidang kesehatan, ada Soy Food Nutrition, kemudian Soy Food Institute, dan beberapa organisasi yang kredibel di bidang kesehatan pangan dan di tingkat internasional itu menyatakan bahwa kedelai adalah plant protein yang preferable, yang menjadi pilihan ya, preferable plant protein. Kenapa? Karena memang banyak sekali manfaatnya. Ini ada banyak manfaatnya. Salah
salah 8-nya, ya bukan salah satu, ada 8 setidaknya yang bisa kita explore. Yang ini yang saya kutip dari Soy Food Institute ya. Jadi yang pertama adalah manfaat dari kedelai dapat menurunkan resiko penyakit jantung ya, dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Yaitu tadi karena komposisi zat gizi yang terdapat di dalamnya itu banyak sekali publikasi-publikasi yang mendukung bahwa konsumsi kedelai itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Bahkan FDA, Food and Drug Administration, Badan POM-nya Amerika, itu mengizinkan untuk mencantumkan di dalam label produk yang mengandung 25 gram protein kedelai di dalam produknya itu boleh mengandung mencantumkan klaim My Reduce Health Disease, health disease. Jadi itu menunjukkan bahwa FDA pun mengakui karena tidak sembarangan untuk memperoleh mencantumkan label di dalam kemasan, kecuali disupport dengan berbagai fakta ilmiah. Kemudian manfaat yang kedua adalah dapat menurunkan blood pressure, ya, tekanan darah. Karena yaitu tadi komposisi protein, kemudian ditambah dengan komposisi lemak, sebagian besar lemak tidak jenuh, dan juga komposisi karbohidrat kompleks itu membantu dalam metabolisme kita sehingga mampu berperan dalam menurunkan tekanan darah. Kemudian banyak juga publikasi yang menunjukkan bahwa konsumsi kedelai itu dapat meningkatkan cognitive function, ya. Jadi kami baru saja menyelenggarakan menghadiri Soy Food Summit minggu lalu. Jadi salah satu pembicara Dr. Mark Messina yang memang banyak melakukan penelitian di bidang kedelai itu menunjukkan berbagai penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa baik itu clinical study yang menunjukkan bahwa kelompok yang banyak mengkonsumsi produk-produk olahan kedelai itu ternyata cognitive function-nya meningkat. Kemudian protektif terhadap resiko kanker prostat, ya. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Selain zat gizi, terdapat kandungan non gizi yang di dalam kedelai, terutama kedelai itu kaya akan isoflavon. Jadi isoflavon ini berfungsi sebagai protektif terhadap kanker. Nah, protektif ini artinya adalah bukan sebagai obat, tetapi sebagai apabila kita rutin mengkonsumsi produk-produk olahan kedelai, maka tubuh kita itu beresiko lebih rendah untuk terkena kanker prostat. Kemudian menyediakan protein yang berkualitas, ya, nomor 5 ini. Tadi disebutkan bahwa kualitas protein kedelai itu nilainya tinggi sekali. Kemudian nomor 6 ini may aid with weight management. Jadi biasanya konsumsi protein kedelai itu mampu dalam diet management, dalam manajemen diet itu dipilih untuk mengontrol berat badan, ya, karena yaitu tadi komposisi protein kompleks, komposisi karbohidrat kompleks yang tidak indigestible, itu artinya tidak dicerna, tidak dimanfaatkan oleh tubuh kita, tetapi itu membantu melancarkan sistem pencernaan kita. Kemudian nomor 7, may lower risk of breast cancer. Juga ini juga manfaat dari konsumsi produk-produk olahan kedelai adalah mampu menurunkan resiko kanker payudara dan juga may improve bone health, ya. Jadi dapat meningkatkan kesehatan tulang. Kenapa? Karena memang komposisi kalsium yang terdapat di dalam kedelai juga tinggi, dan kalsium yang apalagi nanti setelah diolah jadi tempe itu menjadi bioavailabilitasnya lebih tinggi. Jadi itu yang membuat soy atau kedelai itu menjadi preferred soy plant-based protein. Jadi
Sejak tahun 90-an, ini juga saya kutip dari Soy Connection ya, bahwa banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan produk-produk olahan kedelai itu untuk mengetahui potensial role-nya dalam pencegahan kanker. Jadi dari studi-studi tersebut itu menunjukkan bahwa kedelai memang mampu menurunkan resiko kanker. Jadi soy ability to lower the risk of cancer. Jadi menurunkan resiko terkena kanker seperti prostat dan breast, seperti prostat dan kanker payudara, dan juga bisa berperan dalam pencegahan kanker lain seperti endometrial, kanker kolon, tiroid dan seterusnya. Jadi soy ini, kedelai ini, produk-produk ini sebagai natural defense ya, sebagai apabila kita banyak mengkonsumsi produk-produk olahan kedelai itu tubuh kita itu mempunyai persediaan yang cukup untuk pencegahan tersebut. Jadi ini juga saya kutip dari Soy Connection juga bahwa riset-riset terbaru itu mengkonfirmasi bahwa asupan kedelai, peningkatan asupan kedelai itu menurunkan resiko terkena kanker payudara hingga 20%. Jadi banyak mengkonsumsi produk-produk olahan kedelai itu dapat sebagai protektif, dapat menurunkan resiko kanker payudara dan kanker prostat. Nah, itu sebagai pendahuluan mengenai kedelai sebagai bahan baku tempe, maka sekarang saya masuk ke tempe. Tempe sebagai makanan tradisional asli Indonesia merupakan produk fermentasi kedelai. Jadi kalau kedelainya saja sudah luar biasa, apalagi tempe, karena terdapat peningkatan kualitas setelah kedelai difermentasi menjadi tempe dengan Rhizopus spp ya. Rhizopus ada banyak sekali Rhizopus yang terdapat di dalamnya. Jadi ragi itu merupakan Rhizopus, ada Rhizopus oryzae, makanya disebut Rhizopus spp karena banyak. Nah, tempe ini merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Tahun 2017 yang lalu, tempe telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Ini merupakan upaya dari Pergizi Pangan bekerjasama dengan Forum Tempe Indonesia dan stakeholder tempe lainnya di Indonesia. Kita mengajukan bahwa tempe ini bagi masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai makanan, tetapi banyak aspek-aspek budaya yang terkait di dalamnya. Karenanya dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada, pemerintah Indonesia telah menetapkan tempe sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Dan tahapan berikutnya adalah kita sedang berupaya untuk mengajukan tempe agar diakui oleh dunia melalui UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage. Jadi kalau Korea punya kimchi, kemudian Jepang punya natto, kita harus bangga punya tempe. Jangan sampai budaya tempe sebagai warisan budaya bangsa kita diklaim oleh negara lain. Makanya kita masih sedang berupaya agar UNESCO dapat mengakui tempe sebagai salah satu Intangible Cultural Heritage asal Indonesia. Nah, tempe ini harganya murah, rasanya enak. Siapa yang nggak suka tempe? Semua suka tempe. Kandungan gizinya tinggi dan memiliki potensi medis sebagai pangan fungsional. Kenapa? Karena pada saat fermentasi, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, komposisi gizi kedelai itu menjadi lebih baik. Protein menjadi lebih mudah dicerna. PER atau protein efficiency ratio meningkat. Kemudian vitamin juga meningkat ya, meningkatkan jumlah vitamin, terutama vitamin B kompleks ya. Tempe satu-satunya pangan nabati yang kaya akan vitamin B12. Ya, jadi bagi kelompok vegetarian, tempe menjadi andalan karena mereka tidak mengkonsumsi produk-produk hewani dan biasanya orang yang menghindari konsumsi produk hewani, mereka akan kekurangan vitamin B12. Tapi tempe ini kaya akan vitamin B12. Makanya
tempe ini menjadi makanan favorit ya untuk kelompok vegetarian. Kemudian selama proses fermentasi ini juga dihasilkan senyawa bioaktif. Jadi diproduksi beberapa senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh kita selama proses fermentasi. Apa saja? Ini adalah beberapa senyawa bioaktif yang dihasilkan selama proses fermentasi tempe ya. Jadi ada isoflavon ya, kemudian fungsinya sebagai antioksidan, kemudian ada asam lemak tak jenuh ya, kemudian ada vitamin larut lemak, vitamin E, beta karotin dan vitamin A, kemudian ada senyawa antibakteri dan seterusnya. Jadi ini adalah senyawa-senyawa aktif yang dihasilkan selama proses fermentasi tempe. Kemudian kita lihat perbandingan gizi kedelai dan tempe. Jadi tadi kedelai sudah kandungan zat gizinya apabila telah menjadi tempe ternyata banyak yang lebih baik ya. Protein meningkat. Kemudian secara umum tempe itu dibandingkan kedelainya itu meningkat. Kalsiumnya, kemudian vitamin B2, B3, B6, kemudian vitamin B12 dan biotin. Sebetulnya tadi ada satu mineral yang tidak tercantum di sini. Sebetulnya saya update itu tadi dibahas oleh Dr. Muklas bahwa zinc ya, seng. Seng, kandungan zinc di dalam tempe itu 1,14 mikrogram per 100 miligram. Termasuk tinggi. Itu merupakan 8% dari KGA, dari kecukupan gizi yang dianjurkan. Jadi tempe juga kaya akan zinc yang tadi disebutkan berperan dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi tempe itu ternyata luar biasa ya. Kemudian sekarang perbandingan kualitas. Kalau tadi kuantitas, ini kualitas. Kualitas ini dipengaruhi dari beberapa faktor mutu gizi, padatan terlarut, nitrogen terlarut, kemudian asam amino bebas. Ternyata pada saat telah melewati proses fermentasi, semua faktor mutu gizi itu meningkat, ya, padatan terlarut. Ini artinya apa? Semakin tinggi padatan terlarutnya, itu semakin banyak yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita, ya. Jadi pun demikian dengan nitrogen terlarut, asam amino bebas, karena asam amino bebas dari 0,5% meningkat menjadi 7,3 sampai 12%. Ini artinya bahwa asam amino bebas yang terdapat di dalam tempe apabila kita konsumsi itu dapat optimal digunakan oleh tubuh kita. Kemudian nilai serta proteinnya juga meningkat. Nilai efisiensi protein juga meningkat. Sehingga tempe menjadi sumber protein yang penting. Secara umum, kualitas gizi protein tempe itu lebih baik dibandingkan kedelai. Ya, jadi kalau tadi dunia internasional begitu merecognize soy food, produk-produk olahan kedelai, dan apabila kita kupas bahwa tempe sebagai warisan budaya bangsa kita jauh lebih hebat dibanding kedelai, tentunya menjadi sesuatu yang lebih biasa ya. Nah, karenanya dari komponen-komponen zat gizi maupun non gizi yang terdapat di dalam tempe, manfaat tempe itu bisa sebagai penunjang kesehatan ya, sebagai sumber protein yang baik ya, asam amino esensial cukup lengkap, kemudian tinggi kalsium, serat dan vitamin, kemudian rendah lemak, kemudian sebagai pencegah penyakit ya. Ini banyak sekali publikasi-publikasi yang terkait dengan tempe. Sekarang bagaimana apabila tempe dibandingkan dengan pangan hewan yang lain ya. Ini saya bandingkan antara tempe dengan telur ayam, daging ayam dan daging sapi ya. Ternyata secara umum kandungan tempe itu jauh lebih baik karena komposisi gizinya yang lebih ideal. Kita lihat satu persatu ya. Lemak ya. Lemak di dalam tempe itu hanya 7,7 gram dibandingkan dengan telur ayam 10, kemudian daging ayam 18, daging sapi 18. Dan lemak yang terdapat di dalam tempe itu sebagian besar adalah lemak tak jenuh. Kemudian karbohidrat ya. Terutama karbohidrat kompleks ya, 17 dibanding yang lain tidak ada ya. Kemudian kalsium, fosfor, zat besi dan magnesium. Jadi secara umum komposisi zat gizi yang terdapat di dalam tempe itu lebih baik dibanding telur ayam, daging ayam, dan daging sapi. Karenanya, kalau di luar negeri, terutama di Eropa dan di Amerika,
harga tempe itu jauh lebih mahal dari produk hewani karena dikategorikan sebagai premium, ya, pangan fungsional premium. Makanya kalau mudah-mudahan teman-teman semua berkesempatan untuk membuktikan apa yang saya sampaikan. Kalau kita ke Eropa, ke Amerika, tempe itu luar biasa harganya, mahal sekali. Karena kita aja tiap hari makan tempe, apresiasi kita terhadap tempe kurang begitu itu ya. Jadi nilai gizi tempe itu tidak kalah dengan pangan hewani. Bahkan dalam beberapa aspek, nilai gizi tempe itu jauh lebih baik dibanding dengan pangan hewani. Tapi harganya kita lihat ya. Harga tempe itu per kilo itu di kisaran 15.000 dibandingkan dengan telur, ayam, dan bahkan sapi ya. Jadi dengan harga tempe yang lebih murah, kita dapat memperoleh kandungan gizi yang tidak kalah dengan pangan hewani, bahkan lebih baik. Makanya ini pesan saya untuk terutama ini kalau ada yang tugas belanja ya, kalau belanja tempe, tolong jangan ditawar lagi. Sudah harganya murah masih ditawar ya. Kasihan. Tapi apa yang harus kita lebih concern? Pilih tempe yang berkualitas ya, cari tempe yang diproduksi secara higienis. Jadi jikapun tempe harganya setara dengan produk lain, melihat kandungan komposisinya, mestinya kita berani ya. Kita harus berani membayar. Itu juga bagian dari upaya kita untuk lebih mengapresiasi tempe sebagai superfood, pangan warisan budaya bangsa kita. Jadi tempe adalah pangan fungsional yang berpotensi untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh kita, di mana kita saat ini dengan kondisi saat ini memerlukan imunitas yang tinggi. Tentunya tempe merupakan salah satu yang bisa rekomendasi. Ini adalah saya kutip juga dari Innova ya. Jadi di dunia ini hanya sedikit makanan atau pangan yang dikategorikan sebagai superfood. Hanya ada 9. Dan kita harus bangga bahwa tempe merupakan salah satu pangan yang diakui dunia sebagai superfood asal Indonesia. Ya, jadi kita harus bangga memiliki tempe sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Jadi sebagai penutup, banyak sekali health benefit of tempe ya yang sudah dipublikasi. Kemudian kita saat ini sedang mengajukan tempe sebagai warisan budaya dunia. Jadi tagline kita adalah tempe from Indonesia for the world. Jadi kalau kita bangsa Indonesia selama ini banyak dijajah oleh makanan-makanan asing ya, junk food yang sebetulnya tidak sehat. Tapi kita bisa menjajah dunia, bisa menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia dengan kebaikan. Karena apabila kita menyebarkan tempe ke seluruh dunia, kita menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Makanya mari kita sama-sama dukung tempe sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita semua makin mengapresiasi tempe ya, dan tentunya kita mengoptimalkan konsumsi tempe ya, karena murah, mudah, dan tentunya bisa diolah menjadi beraneka ragam pangan yang baik. Dan satu lagi tips dari saya, sebaik-baiknya tempe adalah apabila dikonsumsi dalam keadaan segar ya. Karena tempe itu sebetulnya kita tidak boleh mengatakan tempe mentah karena tempe itu sebetulnya prosesnya sudah matang. Karena kedelainya kan sudah direbus. Jadi tempe itu sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan segar. Tapi apabila kita yakin tempe tersebut diproduksi dengan cara yang higienis. Bagaimana cara mengetahui tempe itu diproduksi secara higienis? Silahkan Google, kunjungi website-website ini yang kredibel ya. Di antaranya website Forum Tempe Indonesia dan websitenya mytempe.org. Bisa juga memfollow Instagramnya mytempe, mytempe.org. Di situ ada database tentang produsen-produsen tempe yang higienis yang dibina oleh Forum Tempe Indonesia. Demikian Ibu Mia, mudah-mudahan saya tidak lewat ya waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.